Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku kelas 9 ya, pada kesempatan kali ini Pak Soeb akan menjelaskan sedikit kegiatan kalian tentang pembelajaran 5 konsep partikel materi dan sifat fisika dan kimia bahan. Nah, ini nanti LKPD yang sudah Pak Soeb share silahkan diunduh, terus kemudian dipelajari apa yang harus kalian lakukan, berdasarkan LKPD ini ya. Mulai dari tujuan pembelajarannya, terus kemudian peta kompetensi dan aktivitas belajar harus kalian baca secara runtut gitu ya. Oke, Pak saya bantu di sini untuk membacakan tujuan pembelajarannya ya. Jadi melalui aktivitas belajar mandiri, kalian akan menjelaskan konsep partikel materi. Selain itu pula, kalian akan melakukan telaah pustaka agar dapat menyebutkan sifat fisika dan sifat kimia bahan. Nah, berdasarkan belajar ini ya, kegiatan belajar ini diharapkan kalian nanti akan menjadi siswa yang teliti, terus kemudian memiliki keterampilan literasi sains dan mengumpulkan informasi. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian di sini anak-anak ya, peta konsep pada kegiatan peta kompetensi dan aktivitas belajar kalian itu adalah sebagai berikut. Nanti kita bagi menjadi dua, yaitu menghubungkan konsep partikel materi, ada atom, ion, dan molekul, kemudian struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Jadi di sini ini ya, peta kompetensinya ada dua. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep partikel materi. Nanti aktivitasnya kalian itu mengamati dan mengidentifikasi perbedaan model atom. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua itu adalah menyebutkan sifat fisika dan sifat kimia bahan. Nah, ini nanti kegiatan kalian itu adalah mengumpulkan informasi melalui telaah pustaka ya. Nah, kemudian anak-anak, aktivitas belajar yang harus kalian lakukan nanti yang pertama ini adalah berdoa dulu ya, tentu ya, berdoa dulu. Terus kemudian setelah itu kalian amati beberapa model atom berikut ya. Ini ada model atom mulai dari Demokritus, kemudian John Dalton, kemudian J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, kemudian Schrödinger ya. Nah, di sini kalau kalian ingin mencari informasi terkait bagaimana model atom ini ya, nanti silahkan kalian baca melalui video ini ya, video yang linknya sudah Pak Soeb kasih di sini. Terus kemudian silahkan dilihat. Terus kemudian yang kedua di sini anak-anak ya, kalau kalian perhatikan ini kan ada rentang waktu ya, rentang waktu dari model atom itu kapan dilakukan ya, kapan dikemukakan oleh ilmuwan. Yang pertama ini seperti Demokritus, dia itu mengemukakan teori atomnya itu sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi. Terus kemudian model atom Dalton ini terjadi dikemukakan antara 1800 sampai 1805 Masehi. Nah, begitu dan seterusnya. Ini menunjukkan tahunnya ini nak ya. Nah, oke, nanti untuk lebih jelasnya anak-anak bisa melihat di sini penjelasan dari beberapa model atom itu pada link video berikut ini ya. Ini udah Pak Soeb kasih linknya. Terus kemudian yang kedua itu adalah dari hasil pengamatan yang kalian lakukan dan dari penjelasan yang terdapat pada video tersebut, silahkan nanti kalian identifikasi perbedaan dari model atom yang disebutkan di situ. Mulai dari model atom Demokritus itu karakteristik model atomnya seperti apa, kemudian John Dalton itu karakteristik model atomnya seperti apa, J.J. Thomson itu karakteristiknya seperti apa, Rutherford seperti apa, dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir Schrödinger itu gimana model atomnya, karakteristiknya. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini dengan bahasamu sendiri tuliskan perbedaan mendasar dari masing-masing model atom. Yuk belajar menulis ya. Belajar menulis kaitannya dengan literasi membaca menulis harus dari setelah pengamatan pada video, kemudian dicari perbedaannya, kemudian dituliskan dalam buku dengan menggunakan bahasa sendiri. Kira-kira letak perbedaan yang paling mendasar menurut kalian itu ada di mana? Terus kemudian berikutnya anak-anak
pada kompetensi yang kedua, yaitu tentang sifat fisika dan sifat bahan yang berbeda. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan sifat fisika itu apa, sifat kimia itu apa, ya. Nah, silahkan. Nah, setiap bahan itu kan memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang berbeda. Nah, tuliskan contoh-contoh sifat fisika dan sifat kimia dengan bahan, ya, dengan mengenali informasi dan kajian pustaka ataupun pencarian informasi melalui internet, ya. Nah, ini nanti itu yang harus kalian lakukan. Nah, ini sekarang berikutnya ini Pak Soeb akan menjelaskan sedikit tentang bahan bacaan yang sudah Pak Soeb share, ya, di situ, ya. Nah, ini tentang atom, anak-anak, ya. Atom itu dia tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang memiliki muatan positif, elektron yang memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Jadi kalau diilustrasikan dengan menggunakan sebuah gambar, maka atom itu dia akan membentuk seperti ini, nak, ya. Atom itu ada yang di bagian tengah, itu disebut dengan inti atom, terus kemudian di bagian pinggir ini disebut dengan elektron. Kalau kita perhatikan, inti atom itu dia tersusun atas ada proton, yang tanda positifnya ini proton, kemudian yang berwarna merah itu adalah neutron. Jadi Pak Soeb ulangi lagi. Atom itu dia tersusun atas inti atom dan kulit atom. Kalau inti atom itu dia tersusun atas proton dan neutron. Sementara kalau di kulit atom itu terdapat elektron. Nah, masing-masing dari atom itu memiliki jumlah proton, neutron, dan elektron yang berbeda-beda, nak. Nah, itu bisa dilihat pada sistem periodik unsur yang nanti akan kalian cari, dan sebenarnya juga sudah saya tampilkan pada LKPD ini, ya. Nah, ini mana, Pak? Nah, ini, ya. Jadi sebuah unsur itu dia dilambangkan dengan seperti ini, nak. Ag 10847. Nah, kamu harus bisa mengenali ini apa maksudnya. Nah, Ag ini adalah lambang dari unsur tersebut. Namanya adalah argentum, ya. Bawah ini menunjukkan nama dari unsur tersebut, ya. Terus kemudian 108 ini menunjukkan A. A itu adalah nomor massa. Nomor massa itu ini jumlahnya 108, ya, nilainya. Nomor massa, ya. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron yang ada di dalam inti atom. Kemudian yang bawah ini adalah nomor atom yang dilambangkan dengan Z. Nah, ternyata Z itu, nomor atom Z itu menunjukkan proton atau elektronnya itu berapa. Jadi kalau Ag ini nomor atomnya 47, maka protonnya ada 47, elektronnya juga ada 47. Ya. Nah, terus kemudian neutronnya ada berapa, Pak? Neutronnya itu adalah A dikurangi Z, yaitu 108 dikurangi 47 sama dengan 61. Ini untuk unsur argentum, ya. Unsur argentum. Jadi Pak Soeb ulangi lagi, tolong berhati-hati dengan lambang ini, ya, nak, ya. Berhati-hati dengan lambang ini yang penting, ya. Jadi Ag ini menunjukkan lambang dari atom itu sendiri, unsur, ya, lambang dari unsur. Terus kemudian bawahnya itu ada nama argentum, yang atas ini menunjukkan nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan apa yang ada di dalam inti atom. Di dalam inti atom itu kan ada proton, ada neutron. Berarti 108 ini adalah jumlah proton dan jumlah neutronnya, ya. Jumlah proton plus jumlah neutron sama dengan 108. Sementara kalau yang bawah itu nomor atom, ya. Nomor atom ini menunjukkan protonnya berapa, elektronnya berapa, ya. Z sama dengan proton sama dengan elektron sama dengan 47. Jadi argentum ini dia memiliki proton sejumlah 47, elektronnya juga 47. Nah, sekarang neutronnya berapa? Neutronnya, ya, tinggal ngurangi aja, 108 dikurangi 47, ya. Ini ada 61. Oke, itu, ya. Nah, terus kemudian yang ke berikutnya di sini anak-anak bisa melihat tampilan dari sistem periodik unsur. Nah, ini contohnya ini seperti ZN. ZN ini kan seng, ya, seng. Ini ada nomor atomnya. Ini lihat, ini menunjukkan nomor atom, sementara ini adalah nomor massa atau massa atom.
Ya, massa dari suatu atom itu letaknya ada di inti. Nah, apa yang ada di dalam inti? Yang ada di dalam inti itu adalah proton dan neutron. Sehingga nomor massa itu menunjukkan jumlah antara proton plus neutron. Sementara kalau nomor atom ini menunjukkan protonnya berapa, elektronnya berapa. Oke, nah itu kemudian setelah itu anak-anak bisa melihat ya, nanti dari hasil belajar mandiri refleksikan apa yang sudah kalian lakukan. Terus kemudian setelah itu nanti nah ini yang penting ya, ada apa, cek kemampuan kamu ya. Silahkan ini nanti dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas boleh bertanya melalui grup WA ataupun nanti di GC ya. Oke, tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.